Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian, kekuatan, serta penghiburan. Datang dari Tuhan segala Tuhan yang memberikan Shalom Elohim. Dan kata Horas itu adalah sebuah, apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah Horas. Kenapa? Karena saya dilahirkan sebagai orang Batak. Gak kebetulan saya jadi orang Batak, semua saya izin Tuhan. Amin.
Saya menyadari apapun suku kita yang Tuhan percayakan ada maksud dan tujuan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan hari ini juga kita tidak sedang kebetulan, tapi kita sedang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Ada di lembaran daripada di halaman 2. Di halaman 2 tadi di lembaran kita, untuk mengefisiensi kontekstual daripada setiap firman yang saya sampaikan. Halaman 2 dikatakan pengharapan di balik kematian. Saya ulangi, pengharapan di balik kematian. Kristus adalah iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dasar hukumnya adalah iman adalah dasar segala sesuatu, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya itu terjadi. Amin. Amin. Kita sepakat karena kita adalah orang-orang percaya. Beliau yaitu saudara kita, bapak kekasih kita, abang kita, lay kita, suami daripada Ibu Rini Mayasari Boru Tambunan. Dia saat ini di hadapan kita itu jenazahnya. Tapi Alkitab mengatakan rohnya telah kembali kepada Bapa di surga. Tidak ada yang lebih dahsyat di dunia ini ketika Kristus menebus setiap saya, saudara, bahkan beliau aman. Amin. Saya ulangi kalimat ini. Tidak ada sesuatu yang terdahsyat di dunia ini selain Kristus menebus saya, bapak ibu, tulang nami, amang nami, inang nami, ito nami, sudah kita naruh di sana. Ditebus oleh Yesus, bahkan almarhum ditebus oleh Yesus. Dasarnya kuat. Alkitab. Itulah iman kita. Amin. Iman kita. Kita manusiawi kalau hari ini kita berduka karena kita manusia. Tapi roh kita menyala-nyala. Ada roh Allah yang hidup kita. Roh Allah itulah yang membuat kita di dalam kenesapaan, kedukaan, kita diberikan sesuatu iman. Dasarnya Kristus. Dan dasar Kristus yang berikutnya adalah pengharapan. Sebujur jenazah di hadapan kita juga kita ada pengharapan. Kita juga masuk dalam antrian berikutnya. Hanya Tuhan yang tahu, bukan saya. Apakah besok, minggu besok, dan lain sebagainya, itu adalah ranahnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mencabut nyawa siapapun menurut firman Alkitab, tapi malaikat yang mencabut nyawa setiap umatnya. Kenapa? Tuhan itu sangat maha kasih. Saya sendiri merasakan Tuhan itu maha kasih. Dia dahsyat luar biasa. Sampai kedahsyatan yang membuat saya harus menetes air mata. Sering saya ucapkan sama saudara-saudara saya, ikut Yesus enak tenang. Tuhan terpujilah nama Tuhan sekarang selama-lamanya. Di masa Covid, mohon izin saya sampaikan, kami tidak berhenti bergerilya untuk menjangkau orang-orang, membagi sembako, membagi sesuatu hal yang mereka butuhkan. Untuk apa? Betapa pentingnya orang itu diberikan kekuatan. Betapa pentingnya setiap orang itu mengenal Kristus di dalam ketakutannya, kegetiran. Suatu saat ada orang mengatakan ini, Pak Pendeta, yang badir Pak Pendeta, waktu mana Covid? Saya bilang, aku kalau karena melayani mati, itu berarti kan sejid Tuhan. Apa yang takutkan? Hidup kan untuk Kristus. Nah kalau aku ikut Kristus, lalu aku takut melayani orang, aduh tertular, maaf kata ya. Ya kalau diizinkan Tuhan, saya kapasitasnya harus berani, penerobos. Lah itu kan ranahnya Tuhan, bukan kepentingan saya Pak. Amang inang, itu kepentingan Tuhan. Kristus aja berani menyerahkan nyawanya untuk saya. Saya juga sebagai hamba Tuhan. Jangan label saya hanya pendeta tapi takut mati. Mbak biar nama para jolma-jolma lagi terpapar. Itu semua karena apa? Kasih mengalahkan ketakutan. Kasih mengalahkan apa? Penyakit. Alkitab mengatakan, di mana ada kasih, di situ ada manusia. Itulah karya Tuhan luar biasa. Jadi dari konteks Alkitab, izinkan saya nyampaikan kesatuan. Mujizat sesungguhnya terjadi atas kehidupan saya. Dia nggak menderita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Saya semalam sampaikan kepada keluarga inti, ya,
Saya sampaikan bahwa ada penyanyi terkenal, saya nggak sebut namanya, 30 tahun stroke. Waktu saya datang, ada sesuatu kesedihan saya. Mohon izin kalau sebut namanya, mohon izin. Waktu saya datang kembang-kembang dari gubernur A, gubernur B, dari luar kota, luar negeri. Karena lagu-lagu itu lagu-lagu lawas saya suka. Tapi sebagai hamba Tuhan ada yang saya sedihkan. Kok orang hanya banyak turut belasungkawa, tapi di situ mohon izin ibadahnya sangat-sangat suram. Hanya mengingat orang tentang dia, lagunya keren, jitu dan bla bla bla. Kenapa Kristus tidak ditinggikan di saat-saat kedukaan? Izinkan saya sampaikan ini sebagai hamba Tuhan. Biarlah Kristus yang kita tinggikan di segala perkara. Dalam suka dan duka, Yesuslah yang ditinggikan. Karena dialah kekuatan kita.